Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban salli salli ala sanin ila yaumil. Saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Kita sebagai seorang muslim tentunya diwajibkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan imannya kita kepada Allah bukan hanya sekedar mengimani adanya Allah, bukan pula hanya sekedar mengimani perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dari kewajiban sholat, dari kewajiban berpuasa, dari haramnya zina, dari haramnya khamar, tetapi bentuk kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, begitu juga kita membahas tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, bukan hanya sekedar pembahasannya, ya, kita tidak mentakwil, tidak mentaktil, dan tidak mentafwid dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang tidak diinginkan oleh Allah. Tetapi bentuk iman kita kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya, kita imani dengan kita terapkan dalam kehidupan kita. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq. Allah zat yang maha membagi atau memberi rezeki. Ya, inilah pembahasan yang insya Allah akan kita bahas di malam hari ini. Kira-kira kita telah menjadi orang-orang yang beriman dengan iman yang benar terhadap nama Ar-Razzaq ataukah tidak? Ya, karena kita diperintahkan oleh Allah untuk beriman kepada Allah dari segala hal apa yang datang dari Allah Rabbul Alamin. Jangan sampai kita ruku dan sujud kepadanya, kita melaksanakan puasa, ya, kita mengeluarkan zakat, tapi ketika Ar-Razzaq menahan sedikit rezeki dari kita, ketika Ar-Razzaq menyempitkan sedikit rezeki dari kita, di situ kita sudah mengeluh, di situ kita sudah kecewa dengan apa yang Allah bagi. Maka ini menunjukkan kita belum mengenal Allah dengan pengenalan yang benar. Ya, kita belum mengetahui Allah dari apa yang diketahui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah menjadikan patokan baik ataukah tidak baiknya sesuatu itu dengan dunia. Ya, sebagaimana nanti akan kita jelaskan di sini. Tapi ada beberapa pembahasan yang ingin kita bahas di malam hari ini. Yang pertama, Islam yahuthu alal amal wa yanhi anil batalah wal kasal. Islam adalah agama yang menghasung penganutnya untuk bekerja dan larangan untuk bermalas-malasan. Ini prinsip yang perlu kita ketahui dalam agama kita. Ya, jadi tidak ada istilah ya ghani wa idza ihamakaya, turunkan uang saya satu goni. Ya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita air hujan. Allah tidak menurunkan kepada kita emas dan perak. Jadi kalau Allah menurunkan kepada kita emas dan perak, ya sudah, kita nggak perlu bekerja. Tetapi yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita adalah apa? Air hujan. Maka disebutkan oleh Syekh di sini, laqad hathana dinana al-islami 'alal amal fi katsirin min al-ayatil Qur'anil Karim wa hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Islam, agama kita, agama Islam telah menghasung kita semuanya
untuk bekerja. Bukan hanya satu ayat dari sekian banyak ayat dalam Al-Quran. Begitu juga hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW, sangat banyak hasungan beliau untuk kita bekerja. Di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah, bekerjalah kalian, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melihat apa yang kalian kerjakan. Begitu juga Rasulnya, begitu juga orang-orang yang beriman. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi untuk kita mendatangi bumi tersebut agar kita bisa mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Ya, sesungguhnya dialah Allah yang menjadikan untuk kalian bumi untuk kalian menjelajahi bumi tersebut, dan berjalanlah kalian di muka bumi untuk mencari nafkah. Bahkan para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pada suatu hari ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang pengemis, ya, peminta-minta. Kemudian pengemis ini meminta sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik bagaimana sikap dan hasungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada pengemis ini, dan juga sebenarnya untuk kita semuanya. Pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ama fi baitika syai'?" Apakah ada sesuatu di rumah engkau, wahai fulan? Qala bala. Ya Rasulullah, ada sesuatu di rumah saya. Saya punya pakaian dan saya punya cangkir. Yang pakaian itu terkadang saya menggunakan, dan begitu juga cangkir. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'tini bihima." Datangkan kepadaku cangkir dan pakaian yang kau punya di rumahmu. Fa'atahu bihima. Kemudian pengemis itu mendatangkan baju dan cangkir tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhadhahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengambil cangkir dan baju tadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man ishtara hadaini?" Siapa yang mau membeli baju dan cangkir ini? Kemudian ajra mazadan alaihima faqala ana akhidhuhuma bidirhamin. Kemudian salah seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, saya ingin beli kedua barang tersebut dengan 1 dirham." Kemudian Nabi berkata lagi, "Man yazid ala dirhamin?" Siapa yang mau menambah menjadi 2 dirham? Marrataini aw thalathan. Diulang beberapa kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo, siapa yang menambah? Siapa mau beli di atas dari 1 dirham atau mau mengambil 2 dirham? Kemudian berkata seorang laki-laki, "Ana akhadhahuma bidirhamain." Ya, saya membelinya dengan 2 dirham ya Rasulullah. Kemudian diberikanlah ke barang tadi kepada sahabat tadi dengan 2 dirham, dan kemudian Nabi memberikan 2 dirham tadi kepada seorang pengemis. Waqala. Kemudian Nabi berkata kepada pengemis tadi, "Ishtari bi ahadihuma ta'aman." Belilah dari uang yang 2 dirham ini makanan untuk keluargamu, ya, dan 1 dirhamnya lagi engkau membeli kampak, ya, engkau pergi ke hutan, engkau cari kayu bakar dan engkau jual, dan aku tidak mau melihat engkau dalam 2 minggu ini. Subhanallah. Ya, jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak hanya mengajarkan kepada para sahabatnya bagaimana supaya mereka dekat dengan Allah. Rasulullah tidak hanya mengajarkan kepada mereka bagaimana cara mereka salat. Rasulullah tidak hanya mengajarkan kepada mereka tentang perkara akhirat, tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya bagaimana cara supaya mereka berdagang, bagaimana mereka bisa menghasilkan uang. Ya, dan setelah 2 minggu, ya, dia cari kayu bakar dan dia jual kayu bakar, dan dia, ya, mengumpulkan uang pada waktu itu 10 dirham. Ya, dia kan punya baju kan, bajunya sudah dijual, dari 10 dirham itu dia bisa beli baju, dari 10 dirham itu dia bisa beli cangkir, dari 10 dirham itu dia bisa beli kebutuhan untuk keluarganya,
Dari 10 dirham itu dia juga bisa menggunakan untuk modal. Kemudian Nabi SAW berkata kepadanya, hadza khairun laka an taji'al mas'alah nuktatan fi wajhika yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, ini lebih baik untuk engkau daripada engkau meminta-minta nanti akan dititik noda hitam di wajah engkau di yaumul qiyamah, sehingga engkau ditanda ini tukang minta-minta, ini pengemis. Ya, ini menunjukkan kepada kita para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Islam adalah agama yang menghasung penganutnya untuk bersemangat dalam urusan akhiratnya dan bersemangat dalam urusan dunianya. Rasulullah SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah engkau apa yang bisa memberikan manfaat untuk dirimu. Kata para ulama, manfaat duniawiyah dan manfaat ukhrawiyah. Bahkan ternukilkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tidak ada manusia yang paling saya benci, kata Umar bin Khattab, ya, melainkan laki-laki yang tidak ada kesibukan dunianya dan tidak ada kesibukan akhiratnya. Ya, orang yang suka nganggur ini biasanya suka menjadi fitnah di tengah-tengah masyarakat, suka menjadi fitnah di tengah komunitas, karena dia nganggur, gak punya kerjaan, ya akhirnya ngerjain orang, ya kibah sana, kibah sini, buka aib orang sana, buka aib orang sini, urusan orang diurus, urusan istri orang diurus, urusan anak orang diurus, semua kerjaannya cuma ngurusin orang. Ini akibat pengangguran. Ya, bukan hanya dia tidak mendapatkan manfaat dunia dan akhiratnya dengan dia menganggur, tapi juga akan menjadi efek yang jelek dalam kehidupannya. Ya, maka seorang muslim tidak demikian. Anda melihat bagaimana Nabi kita SAW menghasung orang untuk bekerja. Fahadha hafa mubashara min Rasulillah SAW al-amal mahma kana sa'bah. Ini merupakan hasungan dari Nabi SAW langsung kepada sahabat Ansar tadi untuk dia bekerja walaupun pekerjaan itu sulit nggak cari kayu bakar. Ya, kalau kita cuma beli buah diantar ke toko kemudian kita jual kan gampang. Ini kayu bakar dia harus beri ke hutan. Ya, hutannya pun itu posisinya di kota Madinah. Ya, beda dengan kita di Indonesia, gampang kita cari kayu. Ini di kota Madinah, di mana kita mau cari pohon kecuali dengan kesulitan. Ya, tetapi walaupun itu sulit, ya, orang itu tetap harus bekerja, harus tetap untuk mencari nafkah. Walal ibtiat an mawatin adzal was-su'al fal amalu syarfun mahma kana mutawadhi'an. Maka hendaknya seseorang menjauhi untuk menghinakan dirinya dengan meminta-minta, dengan mengemis. Maka bekerja itu sebuah kemuliaan, walaupun pekerjaannya hanya sekedar pencari kayu bakar atau hanya bekerja seorang parkir atau lain sebagainya. Yang penting dia punya izzah, dia punya kemuliaan dengan bekerja dan mendapatkan hasil dari tangannya. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita ketahui, rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita itu bukan hanya sekedar harta. Ini harus kita fahami. Ya, sadar ataukah tidak sadar, kita selalu memandang rezeki itu adalah berapa gaji yang saya dapatkan setiap bulan. Rezeki itu adalah berapa penghasilan yang saya dapatkan tiap bulan, berapa omset yang saya dapatkan. Ini sebuah kesalahan, ini sebuah kekeliruan. Makanya ketika kita memandang rezeki itu hanya sebatas gaji, sebatas penghasilan, kemudian terjadi sesuatu perkara, terjadi PHK, ya, terjadi krisis ekonomi, ya, atau terjadi pengurangan gaji, akhirnya kita cepat galau, kita gelisah, ya, kita sudah suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, stigma yang seperti ini harus kita ubah. Rezeki penghasilan bulanan itu adalah secuil dari rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, dan itu sebenarnya nikmat yang paling kecil dibandingkan nikmat-nikmat yang lainnya. Betul nggak? Hah? Ada orang nggak bisa tidur, berbulan-bulan nggak bisa tidur. Ya, dia tidur di istana, di rumahnya yang megah, di kasur yang empuk,
dengan ruangan yang sejuk, nggak bisa tidur. Sudah ke dokter sana, ke dokter sini, nggak sembuh-sembuh. Bahkan nggak tanggung-tanggung keluar negeri berobat supaya bisa tidur. Kalau kita katakan kepadanya dengan dua pilihan, kamu ingin memilih tidur di tempat yang sekarang kau tidur tidak bisa tidur, atau tidur di gubuk beralaskan tikar di rumah yang reot tapi yang kau bisa tidur nyenyak, kira-kira mana yang dipilih sama dia? Ya kalau masalahnya belum bisa tidur sehari, 2 hari, 3 hari ya biasa. Saya pernah dapatkan orang nggak bisa tidur berbulan-bulan, ya kondisinya nggak bisa tidur berbulan-bulan. Kira-kira mana yang mau dia pilih? Tetap tidur kondisi seperti ini? Enggak. Dia akan lebih siap tidur di rumah reot di atas tikar walaupun dalam keadaan kalau kan jasanya dia bisa tidur nyenyak walaupun di atas tikar, itu akan dia pilih. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya harta yang kita dapatkan, gaji yang kita dapatkan itu secuil di antara banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini yang harus kita tanamkan pada diri-diri kita, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, agar kita merasa qanaah, agar kita merasa cukup apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita belum bercerita hal-hal yang lain lagi. Ya, orang nggak bisa buang air besar. Padahal toiletnya saja itu satu rumah kita. Harga toilet tempat dia buang hajat itu harganya sebesar rumah kita, uangnya itu. Nggak bisa buang hajat. Ya, itu juga hal yang cukup menderita buat seseorang. Tapi subhanallah, walaupun mungkin kita hari ini kena PHK, walaupun mungkin gaji kita hari ini sudah dipotong 50%, ya pulang ke rumah baru pegang bantal sudah tidur. Bangun tidur besok buang hajat mudah. Ya, punya istri yang sabar menghadapi kondisi ekonomi. Semakin tertekan ekonomi, dia semakin menampakkan perhatiannya kepada kita. Anak-anak kita tidak ada yang mengeluh. Subhanallah, ini adalah nikmat jauh lebih besar daripada cuman sekedar harta. Ini harus kita fahami, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Maka disebutkan oleh Syekh di sini, al-kathiru minan nas yanzuruna ila rizqi nadratan dayqah qasiratan hum yatasawwaruna annahu al-malfal hasan. Kalla. Kebanyakan dari manusia, mereka hanya memandang rezeki itu hanya pandangan yang sempit. Ya, hanya sekedar tergambarkan adalah harta saja, uang saja. Tidak, rezeki itu bukan hanya uang. Disebutkan oleh Ibnu Mandur rahimahullah dalam kitab Lisanul Arab. Beliau berkata, ar-rizqu huwa ma taqumu bihi hayatun kullu kainin hayyun madiyun kanan au ma'nawiyan. Kata Ibnu Mandur, rezeki itu adalah apa saja yang dengannya berjalan kehidupan manusia. Ya, dia punya badan yang sehat. Buat apa? Punya uang yang banyak, tertidur di rumah sakit, ya kakinya lumpuh, tangannya lumpuh, cuci darah setiap hari, ya tabungannya ratusan miliar, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kita subhanallah sehari punya uang 50.000 rupiah. Kita bekerja dari pagi sampai sore dapat uang 50.000 rupiah. 10.000 kita beli beras, 10.000 kita beli ikan, 20.000 kita simpan untuk anak kita, 10.000 untuk beli bawang dan yang semisalnya. Ya, tapi badan kita sehat, kita masih bisa beraktivitas. Orang yang sakit di sana yang jumlahnya ribuan orang, mereka merindukan hidup seperti hidup antum semuanya. Ini yang harus kita fahami. Maka kata Syekh di sini, fal imanu rizqun. Iman yang Allah berikan kepada kita adalah rezeki. Hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam rizqun. Cintanya kita kepada Nabi kita juga rezeki. Wa hubbus sahabatu rizqun. Cinta kepada sahabat juga rezeki. Wal amalu rizqun. Kita beramal, mampu untuk pergi ke masjid, ruku dan sujud kepada Allah,
kemudian kita berzikir, kemudian kita duduk di masjid, memberikan nutrisi untuk hati kita, kita nuntut ilmu. Itu rezeki. Dari sekian banyak manusia di muka bumi ini, para hadirin, yang jumlahnya miliaran rupiah, miliaran orang, hanya segelintir orang yang mereka mau pergi ke masjid. Dan segelintir orang yang mereka pergi ke masjid untuk sholat, segelintir manusia yang mereka mau duduk untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah, duduk di majelis ilmu, segelintir manusia. Ya, jadi kalau seandainya ada manusia-manusia langka, ya, maka orang-orang seperti antumlah manusia-manusia langka di muka bumi ini hari ini. Ya, manusia yang mau menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu, ya, menghabiskan waktunya untuk belajar, menghabiskan waktu untuk sholat, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebuah nikmat yang sangat besar yang kita harus bersyukur kepada Allah, karena tiket menuju surga itu bukan dengan banyaknya harta, tapi tiket menuju surga itu sejauh mana hati kita itu baik dan sejauh mana hati kita bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Suatu hari yang tidak akan bermanfaat dari harta dan anak-anak yang dimiliki oleh seseorang kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, taib wa rizqun wa ma anta fi al-an wa rizqun wa siyamuk lin nahar wa rizqun qiyamuk al-lail rizqun ila ghairi dhalik. Engkau berpuasa, engkau salat malam, engkau bersedekah, itu semua adalah rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada segelintir orang. Tidak semua Allah memberikan rezeki tersebut. War-razzaq bikulli hadhihi al-razzaq huwa Allah. Ya, dan rezeki-rezeki ini semuanya, itu semuanya adalah pemberian Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam ayatnya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah yang memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Tidak ada satupun makhluk yang melata di muka bumi ini, manusianya, jinnya, hewannya, kafirnya, orang berimannya, orang bermaksiat, orang taat, itu semuanya akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segala sesuatu yang telah diatur oleh Allah, maka itulah yang terbaik untuk hidup kita. Kadang-kadang ada orang berpikir, kenapa ya tidak dijadikan semua kaya di muka bumi ini, supaya tidak ada kesenjangan sosial, supaya nggak ada kecemburuan, atau sekalian aja miskin semuanya, biar kita merasakan penderitaan sama-sama. Ya, jadi nggak ada terjadi perselisihan, nggak terjadi keributan. Kira-kira para hadirin, kalau seandainya semua orang kaya di muka bumi ini, bisa berjalan nggak kehidupan? Bisa nggak berjalan kehidupan? Nggak bisa berjalan kehidupan. Atau semuanya miskin, bisa berjalan kehidupan? Ya, semuanya kaya. Antum mau cari orang mau buat rumah sama buat antum. Saya ingin buat rumah ini. Rumah saya sekian, uangnya sekian miliar. Antum cari tukang, di mana antum mencari? Antum cari fulan, dia ahli dalam pertukangan, kamu buat rumah saya nggak? Berapa? Ya, saya mau bayar kamu 10 miliar, saya bayar kamu 15 miliar. Oh. Tidak akan berjalan kehidupan. Begitu juga kalau semuanya miskin, semuanya butuh pekerjaan, nggak ada yang bisa menafkah, menggaji orang yang bekerja, juga nggak berjalan kehidupan. Makanya Allah menjadikan ada yang kaya, si kaya membutuhkan kepada si miskin membutuhkan kepada yang kaya. Ya, di situ akan berjalan kehidupan. Dan Islam datang memberikan solusi supaya tidak ada kesenjangan sosial antara kaya dengan miskin. Disyariatkanlah membayar zakat. Ya, agar si kaya dia memperhatikan orang miskin, dia berikan zakat. Ada disyaratkan berkurban di hari Idul Adha, dia bagikan daging kepada orang-orang miskin. Disyariatkannya untuk salat 5 waktu di masjid supaya orang bisa
bersaf dengan saf yang sama, dengan gerakan yang sama, musi kaya, musi miskin, musi pejabat, mau rakyat jelata, mereka berkumpul di satu tempat, tidak ada yang membedakan mereka kecuali takwanya mereka. Ini semuanya adalah sebagai pengerat-pengerat dan penguat-penguat agar manusia tidak ada kesenjangan antara si kaya dengan miskin tadi. Baik, kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya yang harus kita pahami, arzaqul ibad, rezeki hamba-hamba itu adalah tanggung jawab Allah. Ini kalimat antum harus jeli dalam memperhatikannya. Jangan sampai antum lebih yakin bekerja di sebuah perusahaan raksasa yang direkturnya itu orang non-Islam. Ya, saya sudah bekerja di sini, ini hidup saya akan terjamin. Ya, hidup saya ini akan mudah walaupun saya sudah tua, ada dana pensiunnya, ada ininya, ada itunya. Subhanallah, dia begitu bertawakal kepada makhluk, begitu yakin kepada manusia. Tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepadanya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah yang memberikan rezeki kepadanya, dia kurang yakin. Di mana tauhidnya kita? Di mana akidahnya kita? Di mana iman kita selama ini yang kita akui saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Seharusnya iman kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah melebihi daripada keyakinan kita kepada makhluk tadi. Seorang ulama salaf beliau berkata, laqad alimtu bi anna rizqi la ya'kulu ghairi fatmana bihi qalbi. Aku mengetahui bahwasanya rezekiku nggak pernah dimakan oleh orang lain, sehingga membuat aku tenang. Nggak pernah dimakan oleh orang lain. Allah nggak mungkin salah kirim, Allah nggak mungkin salah kasih. Kalau seandainya itu rezekiku, pasti akan aku dapatkan. Itu harus kita tanamkan pada diri kita. Nah, walaqad alimtu bi anna al-amali la ya'malu bi ghairi. Dan aku mengetahui bahwasanya amalanku itu nggak pernah diamalkan oleh orang lain. Makanya aku bersemangat untuk beramal. Subhanallah. Jadi kalimat yang begitu indah. Dalam masalah rezeki kita berusaha, ya, apa yang diberikan itulah milik kita. Jelas, nggak perlu kita berkeluh kesah, nggak perlu kita kecewa. Kalau memang itu punya kita, pasti akan kita dapatkan. Kalau memang itu bukan punya kita, pasti kita tidak akan pernah mendapatkannya. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita, sehingga kita nggak stres. Ya, ini mau mengikuti sebuah tender ya. Kita di luar pembahasan tender secara hukum asal. Kita anggaplah tender secara hukum asal yang nggak ada sogok menyogoknya. Ya, kita ikut tender tadi, tiba-tiba kita kalah. Orang beriman sedih? Dia nggak sedih. Dia nggak sedih, karena memang itu bukan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Kalau seandainya itu rezeki dia, pasti akan dia dapatkan. Bagaimanapun caranya pasti dia akan dapatkan. Dan itu akan menenangkan kehidupan seorang muslim dan muslimah. Kata Syekh, wa aqad Allah subhanahu hadzal mabda wa qa hadzal qa'idah fi kitabih fala razaqu siwah kama anna la khaliqa ghairah khalqun wa rizqun duna ina wa la kulfah wa la masyaqqah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam ayat Al-Quran, ya, tidak ada yang memberikan rezeki selain dirinya, sebagaimana tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Kita yakin nggak? Yang menciptakan hanya Allah, tidak ada yang bersekutu dengan Allah dalam penciptaan. Dalam masalah rezeki kita nggak yakin. Tidak ada zat yang memberikan rezeki kepada hamba-hambanya kecuali Allah. Dan Allah itu Maha Adil. Yakin nggak kita Allah Maha Adil? Allah Maha Adil. Ya, dan Allah tidak akan pernah mendolimi hamba-hambanya. Itu yang harus kita tanamkan. Kemudian kata beliau, khalqun wa rizqun, penciptaan dan pemberian rezeki, sesuatu yang tidak terbebani dan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau seandainya seluruh manusia di muka bumi ini meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian Allah memberikan seluruh apa yang mereka minta, tidak akan berkurang sedikit pun apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada yang kita minta diberikan oleh Allah, ada yang kita minta tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, Allah punya sifat Ar-Razzaq, juga ingat Allah punya sifat Al-Adil. Allah punya sifat Ar-Rahim, Allah punya sifat Ar-Rahmah. Allah tidak memberikan rezeki kepada kita dalam bab ini mungkin sebagai bentuk sayangnya Allah kepada kita. Ini sebagai bentuk cintanya Allah kepada kita. Bisa saja dengan kita mendapatkan rezeki, dilapangkan rezeki, membuat kita semakin jauh dari Allah Rabbul Alamin. Jadi pembahasan tentang asma Allah dan sifat-sifat Allah, para hadirin dan hadirat, sebenarnya itu bukan hanya sekedar sesuatu yang teks tertulis dalam buku-buku, dalam kitab-kitab menjadi pelajaran, tetapi itu juga adalah pengamalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jelas? Baik. Kemudian kata beliau, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, falau sa'alu khalqu jami'an fa'atahum lam yanqus dhalika min mulki syai'a. Kalau seandainya seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kepada Allah dan Allah berikan seluruh apa yang mereka minta, maka itu semuanya tidak akan berkurang sedikit pun apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Rabbul Alamin, di mana Allah mengatakan, ya ibadi ini haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tudzalimu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman pada diriku dan kujadikan di antara kalian dengan diriku kezaliman itulah hal yang diharamkan, maka jangan pernah kalian berbuat kezaliman. Dan juga disebutkan, ya ibadi kullukum ja'i'un. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu adalah hamba-hamba yang lapar. Ya, kecuali siapa yang aku berikan makan kepadanya, dan mintalah makan kepadaku, kata Allah Rabbul Alamin. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, wa ma jaa bihi fi khitamil ayat tsaniyah farrazzaq min abniyatil mubalaghah wa wayani alladhi yarzuqu marratan ba'da marratin ar-razzaq li jami' ibadihi wa qawlu dhu quwwatil matin yadullu ala annahu la ya'jizu syai'un. Perhatikan ayat yang Allah sebutkan dalam surat Ad-Duriyat ayat 56 sampai 58, di mana Allah menyebutkan, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini huwar razzaq. Razak itu artinya adalah dia Allah yang memberikan rezeki, bukan hanya sekali, tapi terus menerus rezeki yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau seandainya kita memiliki Rabb, memiliki Tuhan yang maha kaya, yang tidak akan berkurang sedikit pun apa yang ada di sisinya ketika kita meminta kepadanya, kemudian apa yang membuat kita khawatir dan takut? Apa yang membuat kita menjadi was-was? Dan ketahuilah, tidak ada was-was kecuali datang dari syaitan. Ya, di antara senjata syaitan itu akan membisik-bisiki manusia dengan kefakiran. Ya, ini kalau saya begini, kalau saya sakit, gimana nanti makannya saya? Ya, kalau seandainya saya besok di PHK, gimana makannya saya? Ya, kita tidak, sebagai seorang beriman, tidak hanya memandang sesuatu itu dengan hitungan matematika. Ya, berapa banyak ahli ekonomi mereka menyebutkan, ini kalau seandainya bensin naik sekian ratus rupiah saja, yang sekarang saja sudah begitu sulit hidup manusia, kalau naik bensin sekian ratus rupiah saja, itu dikhawatirkan orang akan hidup dalam kesusahan. Ini masa-masa premium masih ada. Sekarang premium bukan lagi naik harganya, hilang di pasaran. Masih makan nggak sehari 3 kali? Premium yang tadinya 6.000 rupiah, kalau naik sekian ratus rupiah, ini bisa masalah dalam ekonomi masyarakat.
Sekarang bukan naik 300 rupiah, naik jadi 10.000. Makan nggak kita sehari 3 kali? Hah? Makan lebih. Ya, ini hal yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah yang memberikan rezeki. Kalau kita belum yakin, hanya yakin dengan lisan kita, berarti memang kita belum mengenal Allah. Kita belum mengenal tauhid. Tauhid itu bukan hanya sebatas nggak pergi ke kuburan, minta kepada kubur, minta kepada mayit. Tauhid itu bukan hanya sebatas nggak pergi ke dukun. Tauhid itu bukan hanya sebatas nggak percaya sama tukang ramal, tapi ketauhidan yang harus ditanamkan oleh orang-orang yang beriman. Dia yakin Allah itu Razzaq, Allah penjamin rezeki untuk dirinya. Kita hanya ditugaskan untuk berusaha mencari nafkah, seperti yang saya sebutkan tadi. Baik. Kemudian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Ar-Razzaq makfulun, ya, rezeki itu adalah sesuatu yang sudah dijamin. Siapa yang menjamin? Allah. Baik, Allah yang telah menjamin. Jadi kita tidak akan pernah mati kalau seandainya jatah rezeki kita belum habis. Nggak mati-mati kita, walaupun kena gempa berkali-kali, tertimbun dengan timbunan, atau bahkan kena tsunami dan digulung-gulung dalam air. Kalau rezeki belum habis, maka kita tidak akan pernah mati. Ini khabar yang dikhabarkan oleh Nabi SAW sebagaimana akan kita baca nanti. Allah menyebutkan dalam ayatnya, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Wa fis sama', dari langit ada rezeki untuk kalian dari apa yang telah Allah janjikan kepada kalian. Jadi sebelum kita mencari rezeki, sebelum kita bekerja, sebelum kita mencari nafkah, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, rezeki kita telah dijamin, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu tidak akan pernah meleset. Ya, tinggal sekarang kita lebih percaya kepada perusahaan yang kita bekerja, atau percaya dengan apa yang Allah katakan, wa fis sama rizqukum wa ma tu'adun. Dari langit ada rezeki apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepada kalian. Wa atabaha ula'il ladzina yaqtuluna auladahum bighairi haqqin. Dari sisi yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang yang mereka membunuh anak-anak mereka dikarenakan takut untuk tidak bisa memberi makan untuk anak-anaknya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wala taqtulu auladakum khasyatan imlaq nahnu narzuqukum wa iyyakum, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kalian pernah membunuh anak-anak kalian karena takut kefakiran, takut kemiskinan. Nahnu narzuqukum, kami yang memberikan rezeki kepada mereka, dan juga kami yang memberikan rezeki untuk kalian semuanya. Ya, subhanallah. Ya, ini peringatan yang sangat dalam dari Allah Rabbul Alamin. Dan kekhawatiran ini para hadirin bukan hanya sekadar dia membunuh anak, bab apa saja. Bab apa saja ketika kita takut nggak dapat rezeki, meninggalkan perkara yang haram, masuk dalam bab ini. Ya, ini kalau seandainya saya nggak mengambil pekerjaan yang haram ini, ya, pekerjaan yang terlarang ini, nah bisa saya nggak dapat uang, bisa bulan ini saya nggak bisa hidup, bisa usaha bangkrut, bisa saja perusahaan saya bubar. Itu kan pikiran-pikiran kita manusia. Allah nggak pernah memberikan keberkahan pada rezeki yang haram. Allah akan memberikan ketenangan dalam kehidupan seseorang dari rezeki yang halal. Ya, karena ketenangan itu bukan dengan banyaknya rezeki yang dimiliki oleh seseorang, tapi ketenangan itu sejauh mana rezeki itu adalah halal. Ada seorang wanita di zaman salaf terdahulu, dia berkata kepada suaminya, wahai suamiku, kami siap untuk kelaparan kalau seandainya kau tidak membawa apapun ke rumah, tapi kami tidak siap kalau seandainya engkau membawa sesuatu yang haram, yang kemudian Allah akan menyeret kami ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tidak bisa sabar
dengan api neraka, kami bisa sabar dengan kelaparan. Ya, nah hal yang seperti inilah yang harus kita tanamkan sebagai seorang muslim. Bahkan Subhanahu wa ta'ala, para hadirin dan hadirat, menyebutkan ayat wa ka'aim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha. Ya, bahkan hewan-hewan yang kalau kita lihat hewan itulah hewan yang lemah, hewan yang kecil, yang dia nggak mungkin bisa mendapatkan makanan karena banyaknya hewan-hewan yang lebih kuat daripada dia, tetapi Allah jamin rezeki untuk dia. Subhanallah, ragu kita. Hewan, saya baca ulang ayatnya, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha. Bahkan hewan-hewan yang dia itu lemah, yang dia tidak bisa mendapatkan rezeki dari sisi hitungan matematikanya kita, tapi Allah yang berikan jaminan rezeki kepadanya. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, la tatiq jam'uhu wa la tahsiluhu wa la tudakhiru syai'an li ghad Allah yarzuquha. Yaitu hewan-hewan yang dia tidak bisa mengumpulkan makanan, bahkan dia tidak bisa mendapatkan makanan, ya, bahkan dia tidak bisa menyimpan makanan untuk besok, tetapi Allah lah yang memberikan rezeki kepadanya. Subhanallah. Makanya kalau kita belajar pelajaran dulu di SMP, ya, ada namanya jaring-jaring makanan. Ingat nggak? Ya, jaring-jaring makanan. Ya, ini yutobik dengan ayat yang kita baca tadi. Hewan yang paling buas, hewan yang paling kuat, ada jatah makanannya terus menerus, sampai hewan yang paling kecil yang dia nggak bisa mendapatkan apapun, tapi ada jaminan rezeki untuk mereka. Lah kita manusia, kita punya dua tangan, kita punya dua kaki, kita punya akal, kita punya kekuatan, kita hidup di tengah-tengah manusia, apalagi di Jakarta begitu banyak manusia di sini, kemudian kita nggak bisa mencari rezeki. Cuman terkadang bukan tidak ada rezeki yang kita dapatkan karena kita malas. Malas. Ya, maka jangan salahkan Allah. Allah telah menjamin rezeki untuk kita, tinggal kita mau berusaha ataukah kita tidak mau berusaha. Itu yang paling terpenting. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kata Syekh di sini, wala syai'an mimma nahakum anhu ila wa qad nahaitukum anhu wa inna ruhul amin qad alqa fi ru'i wa anhu la tamuta nafsun hatta taustafi rizqaha. Syahidnya, kata Nabi SAW, tidak akan mati jiwa, apakah hewannya, apakah jinnya, apakah manusianya, dia tidak akan mati sampai semua rezeki itu telah dia nikmati semuanya. Kalau kita ada jatah makan siang besok sehari lagi, hari ini kita terjadi kecelakaan yang sangat parah, kita tidak akan mungkin mati sampai kita bisa menikmati makan siang besok hari, baru kita akan mati. Baik. Nah, hadis-hadis seperti ini, para hadirin dan hadirat, ya, harus sering kita ingat-ingat ketika kita punya masalah dengan ekonomi kita. Harus sering-sering diingat-ingat. Ya, makanya kalau lagi punya masalah, itu kembalinya kepada nasihat-nasihat Nabi kita SAW. Bukan justru kembali kepada hal-hal yang nggak penting, yang nggak menyelesaikan permasalahan dalam hidup kita, bahkan membuat hidup kita semakin sempit. Coba kita mendengar hadis Rasulullah. Nabi mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sarbihi wa mu'afa fi jasadih wa indahu kutu yaumih faka'anna muhisat lahu dunia. Barang siapa yang seseorang dia memiliki badan yang sehat untuk dirinya dan keluarganya, dan dia mendapatkan keamanan, dan dia memiliki makanan yang cukup dimakan satu hari, kata Nabi, seakan-akan dunia itu berada di bawah kakinya. Subhanallah. Ya, ini adalah motivasi hasungan dari Nabi kita Muhammad SAW untuk qanaah, merasa cukup dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala bagi, dan apa yang Allah berikan dan apa yang Allah bagi itu yang terbaik untuk kita. Karena Allah itu Rahim, karena itu Allah itu Rahmat. Ya,
Karena kalau bisa saja Allah memberikan kepada kita kelapangan dan kemudahan, mungkin iman seperti kita nggak sanggup kita menahan fitnah daripada harta tersebut. Ya, mungkin iman seperti kita nggak sanggup menahan daripada ujian-ujian tadi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga kita, menjaga iman kita, menjaga hati kita, agar kenikmatan yang kita rasakan adalah kenikmatan nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang harus selalu kita kedepankan, yang harus kita tanamkan kepada Allah, dan jangan pernah sekalipun berprasangka jelek kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita ketahui, ya, kathratul rizqi la tadulu ala muhabbatillah. Banyaknya rezeki yang dimiliki oleh seseorang itu bukanlah menunjukkan tanda Allah mencintai dia. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Wa qad yazid ahlud dhalal wal jal fi rizq. Bahkan semakin kafir seseorang, semakin sesat seseorang, semakin banyak dosa dan maksiatnya, semakin banyak Allah memberikan rezeki kepadanya. Ya, apakah Allah mencintai mereka? Allah bukan mencintai mereka, tetapi supaya mereka semakin lalai dengan dunia yang mereka miliki. Ketika datang kepada mereka bencana, disitulah mereka akan terperangah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, falamma dzukiru Allah mengatakan, ketika mereka lupa apa yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepadanya, Allah akan membukakan kepada mereka kemudahan dari segala penjuru. Semakin dia bermaksiat, semakin dia kufur, semakin dia menentang Allah, maka semakin Allah mudahkan kelapangan rezeki dari langit dan dari bumi. Dan kemudian ketika datang kepadanya kematian, disitulah dia akan terperangah. Kenikmatan yang dia rasakan di dunia ini itu akan menjadi sesuatu yang terlupakan. Dengan sekejap Allah celupkan dia ke dalam nerakanya. Iya dan billah. Adapun orang-orang yang beriman, kalaupun seandainya Allah tidak memberikan kelapangan rezeki seperti kelapangan rezeki yang diberikan kepada orang-orang kafir, dia telah merasakan ketenangan di dunia ini dengan ruku dan sujud kepada Allah. Ya, dia telah merasakan ketenangan ketika dia membaca Al-Quran. Dia merasakan ketenangan ketika dia punya istri yang solehah. Dia merasakan kebahagiaan ketika dia punya anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah yang selalu mendoakan kebaikan untuk dirinya, apakah ketika dia masih hidup ataukah ketika dia sudah meninggal. Inilah kebahagiaan buat orang-orang yang beriman. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, dan insyaallah akan kita lanjutkan selesai salat isya. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا
رسول الله حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا صفوفكم فعل التصفية bersama lagi menjaga kesempurnaan sholat kita berjamaah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم
نسائهم ما هن أمهاتهم إن اللائي من وإن غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. عليهم غضب عليهم مسكينا ذنتم كبت زلنا آيات بينات يبعثه فيؤمنوا أحصاه الله ونسوه والله عليم
شيء سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah, kita sebutkan tadi bisa saja orang yang semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala maka semakin lapang rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ya, dan semakin keimanan tertanam pada diri seseorang. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rezeki dari sisi harta, tetapi Allah Subhanahu wa taala melampangkan kepadanya rezeki yang lainnya. Di antara hadis datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika Umar bin Khattab masuk ke kamarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di situ hanya ada tikar di ranjangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pelepah kurma, yang kemudian disitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidur. Kemudian tiba-tiba Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menangis melihat kondisi manusia yang paling mulia di muka bumi ini, melihat kondisi kekasihnya Allah, melihat kondisi Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Umar, "Ma yabkika?" Apa yang membuat engkau menangis wahai Umar? Faqultu ya Rasulullah. Kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, innal Kisra wa Kaisar fima huma fih. Ya, sesungguhnya orang-orang Kaisar dan orang Kaisar, Kisra dan orang Kaisar, mereka mendapatkan kelapangan rezeki. Ya, mereka tidur di atas dipan-dipan mewah mereka, sementara engkau kekasihnya Allah tidur di tempat yang seperti ini. Inilah mana yang kita sebutkan tadi, banyaknya rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang bukan menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mencintai dia,
Tetapi Allah mencintai seseorang ketika Allah membuka rezeki kepadanya, maka semakin dekat dia dengan Allah Rabbul Alamin. Kemudian ada jawaban Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, amma tarda an takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah. Wahai Umar, tidakkah engkau ridha Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka dunia sementara Allah memberikan kepada kita akhirat? Subhanallah. Inilah ucapan yang sangat indah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau kita melihat kondisi dan keadaan hidup kita hari ini, yang lisan kita berkata, ya akhirat itu lebih saya cintai dibandingkan dunia, akhirat lebih saya utamakan dibandingkan dengan dunia, itu masih sekedar teori. Namun dari sisi praktek terkadang tidak bisa didustai kalau dunia ini memang lebih menggiurkan buat kita dibandingkan akhirat. Saya sebutkan contoh, misalnya ada orang yang memberikan informasi tentang kelebihan yang dimiliki oleh orang lain dari sisi agamanya, dari sisi akhiratnya. Si fulan, Masya Allah, ya saya dengar dia sudah hafal Quran sekian juz. Ya si fulan, muadzin belum memandangkan azan dia sudah pergi ke masjid. Ya, kita biasa saja mendengar hal yang seperti itu. Kita mengatakan itu kemuliaan yang Allah berikan. Dan begitu. Tapi kalau seandainya kita mendengar khobar, ya, yang isi khobarnya menyebutkan tentang kelebihan-kelebihan dunia yang dimiliki oleh pesaingnya kita, ya, yang dia berjualan sama seperti jualannya kita, dia berdagang sama seperti dagangannya kita, tapi dapat informasi si fulan luar biasa dagangannya. Gimana kira-kira respeknya kita? Responnya kita gimana kira-kira? Apakah kita mengatakan dzalika fadlun minallah? Hah? Pasti akan keluar kalimat, oh begini, oh ini begini, oh ini begini, macam-macam lah. Apalagi itu mantan anak buah kita. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Ya, menunjukkan memang dunia itu lebih kita cintai dibandingkan akhirat. Anda lihat Rasulullah SAW, ibaratnya kan Nabi ini dibanding-bandingkan antara beliau dengan kehidupan dunia mereka. Ya, mereka tidur di istana sementara Nabi tidur di dalam gubuk. Ya, ada bekas pelepah kurma di bahunya Rasulullah. Nabi hanya berkata, apakah engkau menginginkan, bukankah engkau lebih ridha wahai Umar, Allah berikan dunia kepada mereka sementara akhirat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah inilah para hadirin yang dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Bersaing dalam urusan dunia itu akan membuat kita stres. Ya, bersaing dalam urusan bangkai anak kambing ini akan membuat hidup kita lebih sempit. Maka sebagian para ulama salaf mereka berkata, ketika ada orang yang mereka mengalahkan engkau dalam urusan duniamu, maka lombalah untuk engkau mengalahkan mereka dalam urusan akhirat mereka. Ya, kamu membuat kita tenang. Kenapa? Kita yakin Allah itu maha memberi rezeki. Allah telah membagi rezeki kepada hamba-hambanya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi apa yang membuat kita hasad, apa yang membuat kita cemburu, apa yang membuat kita dengki, apa yang membuat kita marah ketika Allah memberikan kelapangan pada rezeki seseorang? Tetapi yang seharusnya membuat kita sempit kalau seandainya kita dikalahkan dalam urusan akhirat kita. Hadis Nabi SAW adalah hadis yang cukup populer yang semua kita sudah sering mendengarnya. Ketika ada orang kaya yang mereka sholat seperti orang yang miskin sholat, puasa seperti orang yang miskin puasa, tapi mereka bersedekah sementara orang yang miskin tidak bersedekah. Ini hadis dimanapun kita ikut kajian dari guru-guru kita kan sering mendengar hadis ini. Bahkan kita juga sudah menghafal. Iya, tetapi ilmu itu bukan hanya sekedar maklumat, tetapi bagaimana ilmu itu bisa terpraktekkan dalam kehidupan kita. Ya, para sahabat Rasulullah tidak pernah merasa iri, tidak pernah merasa sedih, tidak pernah merasa hasad, tidak pernah merasa dengki, tidak pernah merasa terkalahkan ketika mereka dikalahkan dalam urusan dunia mereka. Tapi mereka akan sedih kalau seandainya akhirat mereka yang terkalahkan. Ini semuanya tergantung bagaimana hatinya kita. Semakin bersih hati seseorang, semakin suci hati seseorang,
maka akan semakin dalam kecintaannya kepada akhirat. Tapi semakin jauh hati seseorang dari kebaikan, semakin gelap hati seseorang, maka kecintaan dia kepada dunia itu semakin menggebu-gebu. Dunia secara arti adalah sesuatu yang hina. Dunia dari kalimat adani artinya adalah rendahan. Hanya hati-hati yang sakitlah yang mereka merindukan hal yang rendah, dan sebaliknya hati-hati yang bersih mereka menginginkan ya al-akhirat, ya bisa berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan di sini oleh sebagian para ulama, faqala, disebutkan, wa utiba Salim bin Abdullah al-Marwazi fi kathrati sadaqah, faqala law anna rajulan arada an yantaqil min darin ila darin akana yabqa fi awla syai'an. Ya, beliau adalah seorang yang sangat banyak bersedekah, banyak sedekahnya. Dan beliau menggambarkan, lau anna rajulan, kalau seandainya seorang laki-laki dia akan berpindah di satu tempat ke tempat yang lainnya, apakah dia akan menyisakan harta yang banyak di tempat yang dia tinggalkan? Atau dia akan habiskan? Karena ketika dia melakukan perjalanan, dia akan repot, dia akan sulit. Ini ada barang A, B, C, D, sementara dia akan berjalan, pasti dia akan habiskan barangnya kan? Ya, nah begitu juga kata beliau, ketika kita berpindah dari alam dunia ke alam akhirat, ya maka bekal yang kita punya di dunia ini kita habiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kemudian kita akan memetik itu semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan athar ini menunjukkan kepada kita para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, menunjukkan kecintaan mereka kepada akhirat melebihi daripada apa yang paling indah di dunia ini. Hal yang paling indah di dunia ini adalah keluarga yang kita punya, betul atau enggak? Istri, anak-anak, ini harta yang paling berharga. Dan ini adalah juga bagian dari dunia. Ad-dunya mata wa khairul mata'id dunya al-maratus salihah. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salehah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat mencintai istri beliau. Beliau sangat mencintai sahabat-sahabat beliau. Beliau sangat mencintai kota Madinah. Beliau sangat mencintai dari Masjid Nabawi. Ini perkara-perkara dunia, tapi perkara-perkara dunia yang dicintai oleh Nabi sesuatu yang memang muatannya itu kebaikan. Baik, akan tetapi ketika Nabi SAW didatangi oleh malaikat untuk diberikan kepadanya dua tawaran. Tawaran yang pertama adalah tawaran untuk bertemu dengan Allah. Tawaran yang kedua diberikan kepada Nabi dunia, apapun yang diinginkan oleh Nabi SAW. Dan ternyata Nabi kita SAW lebih memilih untuk bertemu dengan Allah Rabbul Alamin, dalam keadaan beliau sangat mencintai anak-anak beliau, sangat mencintai istri-istri beliau, tetapi akhirat itu lebih dirindukan dan lebih dicintai oleh Nabi SAW. Dan kalau seandainya pilihan itu diberikan kepada kita, mau kembali kepada Allah atau lebih enak memilih tinggal 1000 tahun lagi di dunia ini, mungkin kita akan memilih untuk tinggal 1000 tahun di dunia ini, karena memang dunia inilah indah buat kita. Nah, para hadirin dan hadirat, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada saya dan juga kepada hadirin dan hadirat semuanya. Allahu ta'ala alam bisawab. Dan dari waktu yang tersisa mungkin kita akan menjawab beberapa pertanyaan, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Tapi yang bertanya ini ada titipan hadiah. Ya, masalah bisa menjawab itu urusan kedua, yang penting tanya dulu. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita maklumi bahwa yang namanya kebutuhan salah satunya adalah kepahaman. Nah. Dan ada yang menarik dalam surat Al-Imran itu, Allah berfirman, "Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilm." Dan ampunan tidak
tentang agama juga akan melahirkan bagian gitu. Bagian. Baik. Para hadirin hadirat rahimani rahimakumullah, para ulama mereka menyebutkan ilmu ketika disebutkan dalam Al-Quran dan juga disebutkan dalam sunnah dengan lafadz ilmu, maka diinginkannya adalah ilmu agama, ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dan juga dinukilkan oleh Al-Imam Al-Zahabi, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ilmu itu adalah apa yang diucapkan oleh Allah, apa yang diucapkan oleh Rasul, dan apa yang diucapkan oleh para sahabatnya. Adapun ilmu yang itu merupakan ilmu dunia, maka itu tidak disebutkan ilmu, ya, tetapi sebagian ulama mengatakan itu hikmah, dan ada sebagian ulama lagi mengatakan boleh disebut ilmu, boleh disebut ilmu, akan tetapi dikaitkan ilmu medis, ilmu kimia, jadi ada embelnya. Tapi kalau seandainya diitlaqkan ilmu, maka diinginkan adalah ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah. Nah, apakah ilmu itu akan bisa menjadi bagian, menjadi penentang atau menjadi tersesatnya seseorang, ya, dengan ilmu yang dia punya? Makanya Nabi kita SAW, beliau mengajarkan kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Ini menunjukkan kepada kita ada di sana ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Apakah ilmu yang tidak bermanfaat zatnya itu tidak bermanfaat yang dipelajari? Yang mempelajari ilmu sihir, ilmu santet dan seterusnya. Ataukah ilmu yang dipelajari adalah ilmu dari kebaikan, tetapi ilmu itu dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana orang-orang Yahud, orang-orang Nasara yang mereka diberikan Alkitab, didatangkan kepada mereka Rasul, kemudian dengan banyaknya ilmu yang mereka miliki, justru mereka menentang Allah Subhanahu wa ta'ala dan menentang Nabi Muhammad, menentang para Nabi dan menentang para Rasul. Ya, maka kita harus selalu berdoa dan memohon kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Baik, barakallahu fikum. Nanti diambil hadiahnya ya. Nah, silakan. Nah, silakan. Ini. Barakallahu fik. Jazakallah. Sekalian ya. Barakallahu fik. Jazakallah. Nah, silakan Pak. Ya. Namun pada kenyataannya Allah memberikan rezeki kepadanya sedikit. Ya. Dalam hal ini tentu mereka akan merasa kecewa. Ya. Artinya apa yang diinginkannya itu ternyata tidak tercapai atau tidak didapatkannya. Ya. Maka bagaimanakah dia untuk menanamkan kepada kita orang-orang yang beriman ini, menanamkan rasa ridha dengan apa yang Allah tetapkan dengan takdir yang didapatkan itu, sehingga tidak ada rasa kecewa, sehingga dia merasa puas walaupun dia mendapatkannya sedikit. Masya Allah. Kiat-kiat menjadi orang yang qanaah. Ya, qanaah itu adalah seseorang berusaha untuk mendapatkan rezeki, kemudian ya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dia bersyukur. Itu namanya qanaah. Dan yang harus kita lakukan supaya kita menjadi orang yang qanaah, kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih mengenal nama Ar-Razzaq. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling qanaah di muka bumi ini. Tidak ada yang beliau makan berbulan-bulan, terkadang hanya air putih dan beberapa butir kurma saja. Tapi beliau mengatakan rumahku adalah surga buat diriku. Ya, apa yang menjadi modal Nabi menjadi orang yang qanaah? A'lamukum billahi watqakum. Saya adalah orang yang paling mengenal Allah di antara kalian, sehingga saya orang yang paling bertakwa di antara kalian semuanya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah hadis. Ya, ketika dalam urusan dunia, unduru man asfala minkum. Dalam urusan dunia, lihatlah kepada orang yang ada di bawah kalian. Jangan kita lihat perkara dunia ke atas,
tapi dalam urusan akhirat sering-sering lihat ke atas. Tapi kalau seandainya dalam urusan dunia kita melihat ke bawah, insya Allah kita akan menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Alhamdulillah, saya punya uang ya bulanan ya sekian juta, walaupun tinggal di Jakarta masih cukup saya hidup. Ada orang-orang di sekitar saya hidup dalam keadaan tidak berkecukupan, atau ada orang yang dia punya kekayaan yang banyak tapi dia sakit seperti yang kita sebutkan tadi ya, maka ini akan menanamkan pada diri kita qanaah. Dan yang ketiga, sesuatu yang kita harapkan dan kemudian kita tidak dapatkan belum tentu itu adalah hal yang jelek buat kita. Bisa saja terkadang itu adalah kesuksesan yang tertunda. Nabi kita SAW dalam banyak momen, di antara momen yang paling cukup populer ketika Nabi kita SAW mau pergi umrah ya, dan kemudian beliau sudah mempersiapkan hewan sembelihan untuk menyembelih hadyu di kota Mekah. Kita bisa bayangkan bagaimana kerinduan Nabi dan para sahabatnya dengan Mekah. Sudah bertahun-tahun mereka nggak pulang, nggak pergi ke Mekah. Setiba di Hudaybiyah dihalang oleh musyrikin, tidak boleh masuk ke kota Mekah. Seorang Nabi, seorang Rasul, apa yang beliau harapkan juga terkadang tidak beliau dapatkan. Apalagi orang-orang seperti kita. Kemudian pulang Nabi SAW dan para sahabatnya, apakah itu merugikan Nabi SAW? Tidak merugikan Nabi. 2 tahun setelahnya atau 3 tahun setelahnya, justru Rasulullah berhasil merebut kembali kota Mekah. Bukan hanya sekedar mereka bisa tawaf, tetapi mereka menguasai kota Mekah dan membersihkan kesyirikan di kota Mekah tadi. Baik, jadi apa yang Allah pilih untuk kita, itulah yang terbaik untuk kita. Kita harus memahami Allah itu Razzaq dan juga Allah itu Ar-Rahim, Allah itu Ar-Rahmah. Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Maka itu akan membuat hati kita tenang dan qanaah. Tapi Allah alam bisawab. Barakallahu fikum. Ada yang lain? Waktu kita tinggal 5 menit. Baik. Saya tanya ya. Tapi kita tadi menyebutkan tentang ada yang tanya, ada ibu-ibu. Silakan ibu-ibu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya menjemput jodoh yang baik, Ustaz? Bagaimana caranya mendapatkan jodoh yang baik? Iya, Ustaz. Yang pertama ya, kita harus memperbaiki diri kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah akan menjodohkan orang itu tergantung bagaimana dirinya. Orang yang baik akan dijodohkan oleh Allah dengan yang baik. Yang jelek maka juga akan dijodohkan oleh Allah dengan orang yang jelek. Jadi perbaiki diri ya, banyak beristighfar, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini akan menjadi sebab Allah akan memberikan kepada kita jodoh yang baik. Allah mengatakan dalam ayatnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilu samaa alaikum midrara, dan aku katakan beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, maka niscaya Allah akan datangkan kepada kalian air hujan, Allah akan memberikan kepada kalian anak, dan juga Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Dan juga daripada rezeki adalah suami yang baik ya. Jadi banyak berdoa, banyak bermohon kepada Allah ya, dan begitu juga jangan hanya melihat wajahnya saja ya, mencari wanita laki-laki kadang wajahnya harus tampan, akhlaknya harus, mukanya seperti Nabi Yusuf, akhlaknya harus seperti Rasulullah ya.
Ya, jadi apa ya? Ya istilahnya seperti itulah, orang banyak banyak bersyukur dalam arti kata ketika memang ada seorang laki-laki yang baik, laki-laki yang soleh, mungkin mukanya pas-pasan, ya maka itu akan lebih membuat kebahagiaan dalam hidupnya. Rasulullah SAW pernah ada seorang wanita pada waktu itu dilamar oleh beberapa laki-laki, kemudian Nabi SAW menganjurkan kepadanya menikah dengan Usama bin Zaid. Usama bin Zaid adalah laki-laki yang dari sisi fisik tidak setampan sahabat-sahabat yang lainnya, tapi keberkahan diberikan oleh Nabi SAW tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini nanti diambil ya. Nah, ini siapa yang tinggal paling jauh? Yang datang paling jauh? Hah? Siapa yang paling jauh? Hah? Mau bertanya atau mau apa? Mau bertanya Ustaz. Oh ya, silakan. Ini nanti hadiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afan, Ana mau bertanya tentang apa? Ya. Ini Ustaz, takdir yang diridhoi dengan takdir yang tidak diridhoi itu apa nih Ustaz? Itu yang seperti apa ya Ustaz? Mohon pencerahannya. Takdir yang diridhoi dan takdir yang tidak diridhoi. Allah Subhanahu wa taala memiliki dua iradah. Yang pertama iradatul kauniyah dan yang kedua adalah iradatul syar'iyah. Iradatul kauniyah adalah segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini yang itu bisa saja dicintai oleh Allah dan bisa saja tidak dicintai oleh Allah. Adapun iradah al-kauniyah syar'iyah adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan itu bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Jadi ketika kita berbicara masalah takdir, takdir itu perbuatan Allah. Ya, takdir itu perbuatan Allah. Jelas ya. Jadi segala sesuatu yang datang dari Allah itulah perbuatan Allah. Tetapi kita punya pilihan, pilih memilih yang baik atau memilih yang jelek. Allah Subhanahu wa taala mencintai kita untuk memilih yang baik-baik. Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita untuk memilih yang jelek-jelek. Nah, ketika kita memilih yang baik, itulah yang Allah ridho dengan kita. Tapi kalau seandainya kita memilih yang jelek, maka Allah akan benci dengan pilihan kita tersebut. Ya, kalau seandainya yang dimaksudkan secara umum seperti itu. Tapi kalau seandainya yang diinginkan, saya telah menikah dengan dia, ternyata itu jelek buat saya. Ya, nah kalau seandainya dimaksudkan seperti ini, para hadirin dan hadirat, itu semua adalah ketetapan Allah yang tidak akan mungkin meleset, dan itulah takdir yang Allah takdirkan kepada kita. Dan tinggal masalahnya untuk diperbaiki. Kalau seandainya bisa diperbaiki, alhamdulillah. Kalau seandainya memang tidak bisa diperbaiki, toh di sana dalam Islam ada syariat yang namanya perceraian, dan berapa banyak orang yang telah dia bercerai, kemudian dia menjadi pelajaran, si laki-lakinya mengambil pelajaran, si perempuannya mengambil pelajaran, kemudian hidupnya semakin berbahagia. Dan tidak hanya satu orang yang bercerai di muka bumi ini, cukup banyak orang-orang terjadi perceraian di muka bumi ini. Tapi itu adalah sesuatu yang sifatnya adalah pilihan terakhir. Bukan ada masalah sedikit cerai, ada masalah sedikit cerai. Tidak demikian. Baik, wallahu a'lam bishawab. Nah, satu lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya tapi di luar tema Ustaz. Nah, silakan. Ini Ustaz, gimana ya kiat-kiat kita itu udah udah mengenal sunnah. Nah. Akan tetapi ini Ustaz, misalkan anak-anak gitu masih sulit diajak ke sunnah. Itu kiat-kiatnya gimana ya Ustaz? Baik. Para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, ya jangankan orang yang sudah mengikuti sunnah, pemimpin sunnah, ya pemimpinnya para nabi, pemimpinnya para rasul, ulul azmi minar rasul, Nabi Nuh alaihissalam, beliau punya anak, yang anak beliau sudah dididik siang dan malam, diajak untuk taat sama Allah, ya bahkan air bah sudah datang, Nabi Nuh tidak putus asa, beliau ajak anaknya, wahai anakku, mari kita naik ke kapal ini. Kemudian anaknya berkata, aku ingin mencari jalan yang lainnya untuk mencari keselamatan.
Begitu juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mencintai paman beliau Abu Thalib, dan beliau mengajak Abu Thalib siang dan malam, tetapi Abu Thalib tetap memilih di atas agama kekufuran. Ya, ini menunjukkan kita sebagai manusia itu punya keterbatasan, tetapi kita berusaha. Ya, usaha yang telah dilakukan oleh para nabi, menasihati, mengajak, mengingatkan, kemudian kita sembari berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu hal yang saja yang bisa kita lakukan. Lebih dari itu kita tidak punya kemampuan. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Jelas ya? Jadi bukan sebuah aib ketika orang yang dia sudah ngaji kemudian anaknya itu terbengkalai atau anaknya itu jauh dari kebaikan. Tetapi yang aib ketika bapaknya sudah istiqomah ngaji tapi anaknya itu tidak diurus, anaknya dibiarkan untuk bermaksiat kepada Allah. Ini yang tercela. Tapi kalau seandainya bapak dan ibu sudah mengaji dan dia telah mendidik anaknya siang dan malam, dia telah berusaha mengajak anaknya kepada kebaikan, tetapi anaknya tetap memilih jalan tersebut, ini bukan sebuah hal yang tercela, karena memang hidayah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau seandainya anaknya kita sudah besar. Tapi kalau anak kita masih kecil, maka jagalah anak itu dari kecilnya, dijaga mereka untuk selalu taat sama Allah dan selalu ia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masukkan ke pesantren, masukkan sekolah-sekolah agama supaya dia bisa tumbuh menjadi orang-orang yang soleh. Tapi kalau kita sudah mengenal sunnah dalam keadaan kita anak-anak sudah besar, maka kondisinya seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi Allah alam misal, mungkin yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada hadirin hadirat semuanya. Saya tutup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.